Kalau kita kembali kepada indeks harga saham gabungan saat ini, apakah memang secara trendline ini akan tetap pada posisi penguatan sampai dengan akhir tahun begitu ya, sesuai dengan harapan para pelaku pasar begitu, melihat bahwa memang performanya sangat-sangat baik di 1 bulan terakhir ini, harapannya di kuartal terakhir 2024 ini juga akan jauh lebih baik lagi begitu, Tasya. Kalau sampai akhir tahun saya masih cukup optimis ya bahwa IHSG kita masih bisa menyentuh all time high baru. Dan sebenarnya kalau kita berkaca pada target awal tahun, banyak dari sekuritas itu yang menargetkan dari 7.700 which is sudah tercapai ya, dan sudah tembus dan sampai dengan 8.000 bahkan. Tetapi kita mengambil nilai tengah secara konservatif itu di 7.800 untuk all time high IHSG di tahun ini. Dan apakah itu bisa tercapai? Saya cukup optimis itu bisa, tetapi kita perlu note juga bahwa di bulan September itu bisa terbilang menjadi Black September ya, secara historikal selama 10 tahun terakhir. Tetapi kalau ini memang betul The Fed bisa menurunkan suku bunga secara soft landing, kemudian juga aliran dana asing juga ini masih terpantau cukup deras dan ada beberapa rebalancing di awal bulan kan MSCI, kemudian di tanggal 20 September itu ada FTSE ya, jadi saya rasa aliran asing masih akan mengalir ke Indonesia dan ini akan menggairahkan lagi pasar keuangan kita. Tetapi perlu dicermati juga bahwa kenaikan yang sudah sangat signifikan ini perlu kita antisipasi bahwa resiko profit taking itu masih bisa terjadi. Dari sisi sektor, sekarang potensial sektor yang mungkin bisa diperhatikan seperti apa? Karena hampir rata-rata sektor sudah giliran after commodity, properti, sekarang properti pun juga ternyata dalam 20 hari terakhir, bahkan 2 minggu terakhir itu naiknya rata-rata ada yang sudah 10-20% begitu ya, setelah booming komoditi kemarin. Nah ini sektor-sektor yang mulai bisa diperhatikan seperti apa, Tasya? Betul, sektor properti sebenarnya masih cukup menarik ya, dan hari ini tadi saya cek ada PANI yang naik cukup kencang gitu. Memang kalau kita melihat secara sentimen mereka cukup diuntungkan ya dari suku bunga yang potensi turun, kemudian juga insentif perpanjangan PPN 100% itu kan juga masih berlanjut sampai akhir tahun. Jadi saya rasa mereka masih akan mendapatkan gairah positif. Tapi yang perlu dinote juga adalah penurunan daya beli ini ya, karena minat kredit juga bisa terganggu kalau misalnya masyarakatnya enggan untuk beli KPR gitu. Tapi sejauh ini untuk follow the trend, properti masih oke, tinggal kita menyesuaikan saja secara teknikal ya, buy on retracement masih oke lah. Selain properti apa yang kira-kira akan menyusul? Karena kan mau ada pemangkasan suku bunga, banking biasanya ikut di belakangnya begitu ya, dan jadi sweetener properti juga gitu ya kalau misalnya suku bunganya bisa terpangkas. Untuk sektor-sektor seperti energi, kemudian teknologi, dan sektor-sektor potensial lainnya begitu ya, yang mungkin saja bisa diperhatikan oleh para investor apa saja, Tasya? Oke, kalau sektor lainnya saya melihat ke telco ya, karena kan telco ini kan sebenarnya cukup dibilang laggard juga, karena mereka mendapatkan beban dari suku bunga yang tinggi begitu ya. Mereka banyak pinjam ke bank, tapi ketika nanti suku bunga diturunkan mereka pasti akan mendapatkan gairah karena dapat keringanan ya untuk membayar beban bunga. Jadi mereka akan mendapatkan keuntungan dari sisi keuangan mereka. Kemudian kalau sektor lainnya di trading base, sebenarnya saya masih melihat sektor batubara ya, walaupun mungkin pergerakannya beberapa hari ini agak turun begitu, tapi masih menarik untuk di watch ya, karena biasa menjelang akhir tahun masih ada permintaan yang meningkat begitu, dan perlu diperhatikan juga ada beberapa yang sudah mulai terdengar membagikan dividen ya, tapi ya perlu dipahami juga bahwa kalau mendekati come date atau ex date ini akan pergerakannya lebih volatile, jadi ya kita perlu mengantisipasi juga. Oke, bisa diperhatikan dari sisi batu bara, kemudian tadi disampaikan ada properti dan juga ada sektor perbankan juga bisa diperhatikan ya, jadi opportunity begitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat kondisi dari nilai tukar kita begitu ya, di posisi saat ini 15.400-an ini akan seperti apa arahnya, karena sebenarnya ini sudah jauh sekali dari level pelemahan yang pernah terjadi begitu ya. Seiring peningkatan atau penguatan terhadap indeks harga saham gabungan, rupiah kita juga performanya sangat-sangat baik begitu ya, Tasya. Secara trendline, kemudian secara sentimen yang akan membentuk rupiah ini seperti apa? Baik, kalau saya melihat rupiah ya, sebenarnya kan penguatannya sudah sangat signifikan dan koreksi hari ini sudah terbilang lumayan juga 0,50% ya. Rupiah itu kalau kita melihat koreksi di atas 0,5 itu sudah cukup signifikan. Tetapi jika kita bandingkan dalam pergerakan beberapa pekan ini, seharusnya ini cukup normal kita lihat ya. Dan apakah sentimen yang
apa saja maksudnya sentimen yang akan membentuk rupiah ke depan, ini masih sama seperti IHSG yang mana kita masih mode wait and see ya. Suku bunga Amerika masih menjadi penantian utama karena ketika nanti suku bunga diturunkan, biasanya ini akan memicu aliran dana ke emerging market. Nah, Indonesia salah satunya ya, karena negara kita cukup menarik untuk dijadikan salah satu tujuan investasi, mengingat yield kita juga relatif tinggi begitu. Kalau dilihat dari range, apakah saat ini sudah menjadi range level penguatan kan 15.450 ya, dan sebenarnya ada harapan lagi sebenarnya bisa ke bawah itu gitu ya, dan dijaga sebenarnya cukup lumayan bisa bersaing gitu dengan mata uang utama lain. Nah, ini seperti apa sih kalau dilihat dari range rupiah sendiri, Tasya? Pendekatannya kita dari range rupiah exchange. Sebenarnya kalau dari range sendiri kita batas atas sesuai target pemerintah itu di 1500 ya untuk tahun ini ya. Tetapi dengan penguatan yang cukup signifikan, saya masih bisa mengantisipasi untuk pelemahan terdekatnya kita 15.600 lah ya. Gitu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat dari sisi keseluruhan begitu ya, rupiah kita, indeks harga saham gabungan kita seperti apa. Sentimen domestik tersisa tinggal mungkin kalau dari politik tinggal kepala daerah gitu ya, itu juga mungkin tidak terlalu banyak bersinggungan. Tapi dari Amerika Serikat ini ada Trump dan juga Kamala Harris yang makin hot, makin panas gitu ya dengan tensinya, dan bahkan klaim juga sudah mulai bermunculan, di mana ketika Trump mengatakan kalau tidak menang nanti akan seperti ini, seperti itu gitu ya, yang justru membuat uncertainty di market makin lebar gitu ya. Dan kita tahu bahwa penentuan antara pemenang di menjadi presiden Amerika Serikat akan menentukan juga sebenarnya arah keseluruhan negara-negara yang bersinggungan juga dengan Amerika Serikat. Akan seperti apa nih sentimen global di Amerika Serikat mempengaruhi IHSG? Apakah IHSG akan tetap pada optimisme bahkan menuju 8.000, rupiah kita juga akan tetap oke, seluruh aset kita juga akan tetap oke? Seperti apa nih Tasya prediksinya? Baik, sepertinya kalau kita berbicara politik ya, saya rasa tidak akan terlalu berdampak signifikan begitu ke IHSG kita. Karena kita coba belajar waktu beberapa pekan lalu ketika ada demo besar-besaran, itu kan termasuk isu politik juga ya. Dan ternyata IHSG kita tidak terlalu jatuh terlalu signifikan, bahkan kayaknya sekitar 1%-an. Waktu itu pasar memperkirakan mungkin bisa jatuh sekitar 5%, tapi nyatanya tidak ya. Jadi saya melihat untuk ketidakpastian politik ini tidak akan terlalu signifikan. Malah kalau kita berdasarkan probabilitas ya, di Amerika ataupun di secara global ya, market itu terlalu mengantisipasi pada perlambatan ekonomi. Jadi resiko terkait perlambatan ekonomi atau resesi itu malah lebih tinggi dampaknya ke indeks-indeks di bursa ya secara keseluruhan global dibandingkan dengan politik. Kita belajar juga waktu itu ketika ini ya September atau waktu Agustus nih, waktu Agustus itu kan hari Senin saya ingat sekali ketika itu Nikkei turun lebih dari 12%. Nah itu kan ketika ada mencuat Same Rule Index yang di atas 0,5% yang menandakan ada alarm resesi begitu ya. Jadi kita belajar bahwa kalau secara probabilitas resiko terhadap resesi itu lebih tinggi dibandingkan dengan resiko politik. Walaupun kita kan tahu ya nanti ketika siapapun yang terpilih akan cukup mempengaruhi arah perekonomian Amerika Serikat ya, tapi sejauh ini mungkin tidak akan terlalu berkenaan dengan aset-aset kita ya di Indonesia ya berarti ya. Betul, jadi kita lebih melihat bagaimana pergerakan secara keseluruhan dari ekonomi kita ya. Dan memang sebenarnya kalau perlambatan ekonomi itu kita sudah mengantisipasi sejak lama begitu. Hanya saja apakah akan terjadi kontraksi atau resesi itulah yang kita antisipasi lebih signifikan begitu.